Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami ayatihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaiha أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini berupa Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama berkumpul di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita kerjakan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jamaah, wabil khusus yang berada di sebelah kanan kiri saya, wabil khususnya yang ada di sebelah kanan saya, Al-Mukarram Al-Muhtaram, guru kita, sesepuh kita, tokoh masyarakat kita, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Mukri, matta'anallahu bituli hayati wa nafa'anallahu bi'ulumihi, amin ya rabbal alamin. Kita jangan sia-siakan nih ya, ini yang namanya guru kita, tokoh masyarakat kita, pengalamannya banyak, ilmunya banyak. Karena bisa jadi anak muda lebih pintar dari yang tua, tapi belum tentu yang tua lebih pengalaman dari yang muda lebih pengalaman dari yang tua. Nah makanya dari itu kita, khususnya anak-anak ya musola at-tarbiyah, saya pesan sama antum semua, hormatilah orang-orang tua kita.
ambil pelajaran dari mereka, cium tangan mereka, karena itu adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang sama-sama saya hormati, saya cintai Al-Mukarram Al-Muhtaram yang barusan menyampaikan sambutan yang luar biasa indahnya. Al-Mukarram Ustazuna Ustaz Agus Subhan bukan nih? Oh, bukan. Agus apa nih? Agus Asih, Masya Allah. Agus Panahan dulu, orang tetangga saya. Kita doakan mudah-mudahan selevel nanti semakom, Insya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama saya hormati pimpinan musola daripada musola Taqwim yang mulia Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustaz Ahmad Usama, di mana kita doakan semoga panjang umurnya, panjang usianya, berkah rezekinya, anak-anaknya anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Dan para bapak-bapak sekalian, Bapak Haji Mansur, Bapak Asmawi, Bapak Alam, dan para hadirin hadirat, ibu-ibu di belakang dan anak-anak remaja putri yang saya cintai. Wabil khususnya ini malam ini sebenarnya saya diundang oleh santri kita, itu anak Taqwim juga, saudara Dano, Apris Dano, kebetulan kemarin habis milad, habis ulang tahun. Tapi dimengerti, merayakan ulang tahun itu bukan dengan lempar-lempar apa tuh? Bukan. Sayang, dengan dibikinin martabak. Bukan lempar-lempar terigu enggak, mendingan dibikin kue pepe kalian. Enak tuh gemblengan tuh, pakai apa tuh? Pakai gula. Kalau kata orang kamu saya gula kan. Kalau sini apa bisa nih? Gula. Nah ini alhamdulillah sebagai bentuk tasyakurnya dia atas ditambahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diadakanlah majlis seperti ini. Dan alhamdulillah teman-teman dari Pulau Kalibata bisa juga hadir dan bersilaturahim dengan para hadirin hadirat, para guru-guru yang saya hormati di Mushola At-Taqwim. Mudah-mudahan silaturahmi kita berjalan terus hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah masuk kepada pengajian bulanan yang ketiga, di mana dulu awal saat sempat vakum itu beberapa bulan. Alhamdulillah dimulai kembali, inspirasinya teman-teman dari Kalimantan Pulau remajanya, mereka mengajak saya untuk kembali menghidupkan bulanan, dan insya Allah nanti terus menerus kita akan melaksanakan acara semacam ini. Nah, mudah-mudahan dengan kita hadir begini, orang At-Taqwim tahu, orang Potlot tahu bahwa anak-anaknya ngaji di Bulu. Jadi kalau apa-apa nanti bisa laporan sama saya, bisa bilang sama saya. Enggak ada, kadang-kadang orang tua nggak kenal guru. Anaknya di rumah ngaji luar biasa, tapi subuh nggak pernah sebarang malam ngaji sepanjang-panjangnya, subuh nggak pernah ngomongin begini cerita sama saya. Ada nggak di sini yang begitu? Insya Allah kagak ada, satu nggak ada, yang ada banyak. Alhamdulillah kita telah masuk di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Sya'ban syahri, Sya'ban itu adalah bulanku. Jadi kalau seandainya disebutkan Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah, maka aktsiru minas salati ala Rasulillah, maka perbanyaklah kalian dari bersolawat kepada Nabi Muhammad di bulan Sya'ban ini. Inilah pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan disebutkan dalam sebuah kisah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku nanti kelak akan masuk ke dalam surga. Amin, mudah-mudahan kita termasuk. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Siapa ya Rasulullah? Kata Siti Aisyah, yang enggak mau masuk surga. Pasti semua orang pengen masuk surga. Kita ngaji, tahlil, yasin, sedekah, itu semua tujuannya masuk surga. Tapi aneh bin Haji Akib, aneh bin Haji Akib, kamu saya ada namanya aja. Aneh bin Haji Akib ini. Ada orang nggak mau masuk surga. Kenapa? Ditanya sama Siti Aisyah, Rasulullah, siapa yang nggak mau masuk surga? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah al-bakhil, orang pelit. Jadi di akhirat nanti ada orang nggak mau masuk surga. Siapa itu? Orang pelit. Siti Aisyah bertanya kembali, mana yang bakhil ya Rasulullah? Siapakah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Hadis Bukhari. Siapa itu? Al-bakhil, orang yang pelit, alladzi dzukirtu indahu, yang namaku disebut di sisi dia, falam yusalli alayya, tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Shallu ala Muhammad. Maka apabila disebutkan nama Nabi Muhammad, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Dan ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun ayat ini perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah hanya mengundang, Allah hanya mengajak orang-orang yang beriman. Allah nggak ajak orang-orang munafik tuh. Allah nggak ajak orang-orang yang dukung orang-orang non-muslim. Allah undang, Allah ajak orang yang beriman saja. Apa perintah dari Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintahnya dua, ingat perintahnya dua. Sallu, bersalawatlah kalian. Wa sallimu, dan beri salamlah kalian pada Rasulullah. Maka dalam kitab karangan Imam Sakhawi, judulnya Qaulul Badi' fi Salati 'ala Nabi Syafi'. Ini Masya Allah kitab ajib, saya pernah baca. Disebutkan oleh ulama itu minimal kalau kita sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Jadi ada tambahannya. Jadi ya Allahumma sholli ala Muhammad, tambahin dikit, Allahumma sholli wa sallim. Kenapa pakai wa sallim? Karena perintahnya sallu wa sallimu. Saudara Allah mengajari kita sallu wa sallimu, beri salawat dan beri salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang baca Allahumma sholli ala Muhammad, boleh enggak? Boleh. Kan salam ini udah kita ucapkan. Kapan kita ucapkan salam kepada Rasulullah? Kapan? Ketika kita pasti kita salam kepada Rasulullah. Gimana bunyinya? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Yang disalami Nabi, bukan ente ini. Jelas. Ya ada pertanyaan kalau saya lagi ngajar fikih. Tetangga kita salam, assalamualaikum, yang wajib jawab siapa? Yang disalami atau kita nongkrong depan rumah? Kita nongkrong depan rumah kita, tetangga kita ada yang salam, assalamualaikum, yang jawab tetangganya, waalaikumsalam. Ini nggak wajib tetangganya jawab saya. Kayak gini deh, saya salam sama Rasul, yang jawab anak bocah di belakang. Padahal di Yaman, ini cerita para salafun saleh kita. Itu di Yaman, itu kalau seandainya orang itu berpangkat wali, dia nggak bakal diakui wali kecuali kalau dia salam dalam sholat terakhirnya, itu salamnya dijawab sama Rasulullah. Untuk bisa bayangkan para hadirin, ketika salam antum dijawab oleh Rasulullah, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Gimana perasaan antum? Ini nggak sah jadi wali kalau ya. Sebelum salamnya kita dijawab sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, surat Al-Ahzab ini yang sering kita baca dalam maulid kita, yang sering dibaca dalam khutbah kita, itu nazala fi syahri Sya'ban, turunnya di bulan Sya'ban. Maka langkah beruntungnya kalian jika malam hari ini kalian habiskan malam kalian dengan bersolat dengan Nabi Muhammad. Maka langkah bahagianya lisan kalian nanti di hari kiamat yang malam ini memuji Nabi Muhammad. Alangkah beruntungnya dan indahnya kalian jika hadir di majlis maulid Nabi Muhammad. Maka rugi, amat rugi orang yang malam ini tidak hadir di majlis seperti ini. Rugi, amat rugi orang yang tidak datang duduk bermujalasah di majlis Rasulullah, di majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mereka dapat hidayah. Kita doakan mereka mendapatkan
syafaat Nabi Muhammad. Dalam hari kiamat nanti tidak ada yang bisa menolong kita. Bapak kita, ibu kita nggak bisa menolong kita. Anbiya pun sekalipun mereka nggak bisa menolong kita, hanya satu orang yang dapat menolong kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Muhammad. Maka jangankan antum di akhirat nanti ditolong Nabi Muhammad, di dunia pun banyak orang yang telah ditolong Nabi Muhammad. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikisahkan oleh Syekhul Imam Abu Laith As-Samarqandi rahimahullah. Beliau menceritakan tentang kisah seorang ulama salihin bernama Sufyan Ats-Tsauri, di mana suatu hari Sufyan Ats-Tsauri sedang bertawaf di Ka'bah. Dilihat ada seorang pemuda sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad. La yataharrak, tidaklah dia menggerakkan kakinya, illa yusalli ala Nabi Muhammad, kecuali bersalawat dengan Nabi Muhammad sallu ala Muhammad. Dia melangkahkan kaki bersolawat, langkah kaki bersolawat, langkahkan kaki bersolawat. Padahal zikir ketika kita tawaf bukan hanya bersolawat pada Nabi Muhammad. Ada tasbih, ada tahlil, ada takbir dan lain sebagainya. Kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu kalau kita baca boleh tak boleh, dan zikir-zikir lain banyak bentuknya. Tapi ini orang setiap langkah bersolawat sama Rasulullah. Sampai penasaran Sufyan Ats-Tsauri dekat laki-laki tersebut, ditanya, kenapa engkau hanya membaca sholawat padahal zikir yang lain masih banyak? Apa jawaban beliau? Wahai Syekh, saya sebelum datang ke sini, sebelumnya saya bersama orang tua saya. Saya ingin pergi haji dan berjalan kaki di tengah jalan orang tua saya, bapak saya sakit. Sampai bapak saya itu saya istirahatkan di tengah jalan. Tiba-tiba sakitnya menjadi sakit keras sampai wafat bapak saya di tengah jalan tersebut. Tapi luar biasanya yang menakjubkan ini, bapak saya wajahnya hitam. Wajahnya hitam. Kenapa? Bapaknya sering berbuat dosa. Semasa di dunia tidak pernah berbuat baik, tapi yang dilihat anaknya hanya perbuatan dosa dan maksiat. Lantas ketika wafat bapaknya tersebut, tidak heran anaknya wajahnya orang tua menjadi gelap sampai ia capek dan tertidur, dan dia di dalam tidurnya bermimpi ada seseorang datang seseorang tersebut menghampiri jenazah ayahnya. Dibuka penutup yang menutupi wajah ayahnya, dilihat wajahnya hitam gelam, diusap oleh laki-laki tersebut. Seketika wajah ayahnya yang gelap berubah bercahaya. Allah kaget. Ini anak pemuda tadi melihat kemampuan orang tersebut mengusap wajah, hingga hilanglah gelap wajah bapaknya tersebut. Pergilah laki-laki tadi yang mengusap wajah bapaknya. Ditanya, ya fulan, mana antum? Siapa kamu? Beliau menengok. Fata ini. Dia katakan, ana Muhammad bin Abdullah. Ya fulan, saya adalah Muhammad bin Abdullah. Sallu ala Muhammad. Ternyata yang datang ke dalam dirinya adalah Rasulullah. Anaknya heran, orang tuanya suka berbuat maksiat, tapi ketika wafat Rasul datang menghampiri dia. Ditanya sama pemuda tersebut, ya Rasulullah, amal apa yang orang tua saya kerjakan sehingga wafatnya dia engkau mendatanginya dan memberikan pertolongan padanya? Di akhirat apa di dunia tuh? Dunia. Apa jawaban Rasulullah? Wahai fulan, sungguh orang tuamu ini walaupun banyak maksiat, ia tidak pernah meninggalkan bersalawat pada Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ini orang yang berbuat maksiat masih mendapatkan pertolongan Rasul. Bagaimana kalian yang setiap malam Sabtunya ngaji di majelis Rasulullah? Bagaimana kita yang masih sering membaca Quran? Maka kita berharap sama Allah, mudah-mudahan duduknya kita malam hari ini itu mengundang syafaat Rasul di hari kiamat. Alhamdulillah, jangan sampai kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah.
Maka semenjak itu wahai Sufyan Ats-Tsauri, saya tidak pernah lepas sedikit pun dari sholawat dengan Nabi Muhammad SAW karena fadilahnya amat sangat luar biasa. Nah, makanya ini bulan Sya'ban, kalau orang kita tak mungkin dipaham dari bagaimana kebiasaan, misalnya adat istiadat, bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Apa tuh? Mengadakan kumpul-kumpul, berzikir, baca Quran, berdoa bersama di malam nisfu Sya'ban. Ini antum sekarang pasti sering buka HP, betul? Sering buka YouTube, betul? Ada ustadz di YouTube, betul? Ustadznya gimana bilang? Oh itu mah nisfu Sya'ban bid'ah, haram, mukaffirah. Apa mukaffirah? Bid'ahnya dapat mengeluarkan orang dari Islam. Artinya orang tersebut jika mengerjakan hal tersebut menjadi kafir. Ini namanya Ustadz YouTube. Antum ngaji, qala syekhuna min YouTube. Kalau kita ngaji ini syaratnya musalsal sama mu'alif. Kita ngaji kita Syekh Sayyid Muhammad Ali Malik Al-Hasani, syaratnya nyambung sama mu'alif. Kita ngaji kitab Imam Nawawi, syaratnya nyambung sama mu'alif. Gurunya guru saya itu beliau. Tapi kalau antum ngaji di YouTube, antum nggak tahu ustadznya siapa. Mungkin kalau iblis punya akun ya. Kalau iblis punya akun, dia pakai sorban kayak ustadznya ya, untuk menyesatkan ente. Cuma iblis ditahan sama Allah. Tulis jangan beli. Ini manusia belum ente turun pada sesat. Ya, itu di diskotik. Ada iblis kan di sana? Maka ada iblis di diskotik. Iblis adanya di majlis taklim. Setan adanya di majlis. Saya mau tanya, di diskotik ada setan apa enggak? Nggak ada setan. Kata iblis, bumbu saya. Dikit-dikit kuat. Apa kuat? Bagus. Yang banyak setan di majlis taklim, lagi ngaji ngantuk. Itu yang bikin siapa ya? Bener gak? Lagi ngaji diajak itu namanya saya. Lagi ngaji ngajak itu namanya. Nah itu namanya setan. Banyak di mana? Banyak kan di majlis taklim. Yo, kalau ente ke diskotik, kata setan gue belum gangguin, aja robot duluan deh. Belum kita suruh udah nenggak minuman duluan. Makanya jangan salah, banyak setan tuh bukan sama orang-orang nggak benar. Setan tuh banyaknya orang benar. Kenapa? Kata setan, kata iblis dalam Al-Quran, la aghwiyannahum ajmain. Ya Allah, demi kebesaranmu ya Allah, sungguh kami akan mencoba menyesatkan semua manusia ajmain. Kalau antum paham bahasa Arab nama sorobnya, la aghwiyanna, lamnya lam taukid, yanna nunnya nun taukid. Sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka ajmain. Lafaz taukid maknawi, semuanya nggak tanggung-tanggung, mau gede mau kecil habis semuanya. Makanya antum jangan merasa aman dari setan. Makanya tadi saya bilang di setan itu bukan hanya di bis, yang paling banyak di mana? Di majlis taklim. Ada yang pulang boncengin setan. Misalnya, pulang boncengin, pulang lagi jauh, yang ada setan. Ya, jangan langsung ngaji, nongkrong dulu. Itu namanya setan. Makanya ngajak ngaji yang benar. Kan kita khawatir tadi. Kalau ngaji kita nggak kontrol, nanti pulang-pulang bertiga nih. Jangan berdua pulang bertiga. Ini bukan hal yang sedikit. Maka saya imbau anak-anak semua teman-teman hadirin para jamaah, ittaqullah. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang makanya tadi saya katakan apa? Kita beruntung malam hari ini kita duduk berzikir baca sholawat. Nah disebutkan ya baru masuk kitab keluar ya, baru masuk kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Fal mushtaghilu biha, orang yang sibuk dengan bersolawat, yutabu ala mujarradi, itu diberikan pahala hanya sebatas tardidi al-fadhihah,
hanya mengulang-ulang lafaznya doang. Jadi kalau antum misalnya sedekah harus ikhlas, dapat pahala. Illam ikhlas, kalau nggak ikhlas nggak dapat pahala. Sholat harus khusyuk. Kalau nggak khusyuk nggak ada pahala. Antum ngaji main hadroh ya. Jadi main hadroh ada dua. Kalau niatnya main hadroh karena Allah, muji Rasul, pahala. Tapi kalau main hadroh, main mencengeng ada anak-anak perempuan di belakang semua, itu nggak dapat. Tapi kalau antum baca sholawat, antum hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, antum dalam kondisi lain sekalipun nggak ingat Rasulullah pun dapat pahala. Jadi kita jangan lupa nih, lagi senisan duduk nungguin baswe kita baca aja kematakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ulang-ulang. Kama yusabu man yuraddidu lafdz tahlil wa takbir wa tahmid wa tasbih, sebagaimana orang yang diberikan pahala karena dia mengulang-ulang lafaz tahlil. Apa itu lafaz tahlil? La ilaha illallah. Wa takbir, apa itu takbir? Allahu akbar. Wa tahmid, apa itu tahmid? Alhamdulillah. Wa tasbih, apa itu tasbih? Subhanallah. Dan lafaz istirja, apa itu istirja? Diam. Baca lagi. Tahlil tahu, la ilaha illallah. Takbir tahu. Istirja apa? Tidak tahu. Apa istirja? Inna lillahi. Bisa baru tahu. Ingatin dari apa? Istirja. Berasal dari kata roja'a yarji'u. Apa artinya? Pulang. Kalau tambahin is dalam ilmu sharaf minta, jadi istirja minta. Mau pulang? Saya doain. Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu antum jangan salah yang saya pernah ajarkan sebelumnya. Doa yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Salamah. Ya Abu Salamah, perbanyak baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairam minha. Ini wiridnya Abu Salamah. Jadi innalillahi bukan buat orang meninggal doa. Nah, ini pada adik-adik para remaja sekalian, kita sama-sama belajar yang guru-guru kita. Ya. Jadi jangan cuma sekedar kita dengar ceramah, ngaji kita itu penting. Bahkan kalau antum bisa baca kitab, guru di ceramah, orang ceramah itu ya bahasa tuh baris aja itu bisa sejam. Nah gimana kalau kita baca sendiri tuh berlembar-lembar, itu luar biasa tuh, ilmunya banyak di sini. Itu dosen banget. Walaysa kalamuna fi miqdari thawabi bil muqaranati baina hadza wa hadza. Kata Syekh Al-Walidi, kita di sini bukan untuk menakar pahala antara itu dan ini, membandingkan ini dan itu. Wa innama maksud kita di sini hanyalah an-naqula, kita mengatakan anna mushtagila, bahwa orang yang sibuk bis salat wassalam, mengucapkan salawat dan salam alal Mustafa kepada Nabi Muhammad, mutabun, itu diberikan pahala ala mujarradi tikrari alfadhis salat wassalam, sekedar mengulang-ulang lafaz sholawat. Bahwa zikrun muta'abbad bilafzi wa maknahu, itu adalah zikir yang bernilai ibadah dengan lafaz dan maknanya. Jadi teman-teman, kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis, di sana antum akan ketemu hadis terbagi banyak. Di antaranya ada hadis qudsi. Apa hadis qudsi? Saya mau tanya, apa hadis qudsi? Apa hadis qudsi? Ada ini nih, depan yang kecil ayo. Yang bisa jawab saya bagi 50.000. Hadis qudsi. Saya hitung ketiga. Yang kecil aja, mobil, jangan. Yang kecil Pak, saya 50.000 sini. Nggak ada yang tahu ya? Alhamdulillah, duit saya awet. Hadis qudsi itu adalah firman Allah. Ingatin, firman Allah yang disampaikan oleh Rasul dan lewat Rasul, tapi lafadznya dari Rasul. Kalau Al-Quran firman Allah,
lewat Rasul tapi lafaznya sama dengan Allah, langsung dari Allah. Jadi kalau hadis qudsi lafaznya dari Rasul, kalau Quran lafaznya langsung dari Allah. Ini bedanya. Bedanya apa lagi? Al-Quran dibaca ibadah, kalau hadis nggak ibadah antum baca. Jadi kalau antum iseng-iseng sore-sore baca Sahih Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Enggak pahala. Tapi kalau antum baca shalawat ini, Syekh Al-Maliki, antum baca shalawat itu dzikrun mut'abbad, zikir yang bernilai ibadah. Enak banget dah. Udah bacanya nggak pakai niat, nggak pakai khusyuk, dapat pahala. Antum bacanya bernilai ibadah. Walidzalika kana ba'dus salaf, oleh karena itulah sebagian salaf, ya, sebagian salaf yalzamu nafsah, mereka melazimkan, mewajibkan dirinya bi'adadin maksusin, dengan jumlah bilangannya khusus. Misalnya contoh disebutkan dalam kitab karangan Syekh Abdul Wahab Syarani yang bernama astagfirullahaladzim, kata Syekh Abdul Wahab Syarani, beliau Al-Waqiful Anwar Al-Qudsiyah, beliau menyebutkan bahwa ada salafun saleh itu bersolawat 10.000 setiap hari. Kuat 10.000 setiap hari. Gimana bacanya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10.000 sehari. Sampai diamalkan selama 1 tahun. Nah, pas setahunnya dia baru bisa bermimpi Rasulullah. Berat ya amalan ini. Oh, kenapa satu? Para habaib gampang banget mimpi Rasul, Habib Munzir, Habib Umar dan sebagainya. Mereka cucunya Rasul. Wajar cucunya Rasul. Sama mungkin ketika saya punya cucu, misalnya satu Nukri, punya cucu udah punya cicit kayak satu Nukri ini ya, usianya 90-an, masya Allah. Antum ada 90-an sini, nggak ada, antum kalah jauh semuanya. Saya punya cucu cicit, saya ketemu anak-anak, pasti yang saya duluan temuin adalah cucu saya. Itu kenapa para habaib mereka baca seminggu ketemu Rasul. Kenapa orang biasa 10.000 tahun? Karena bukan keturunan Rasulullah. Nah ini usaha para sahabat salafun saleh itu baca sholawat setiap hari. Sebagaimana saya pernah ceritakan, ada seorang pengen ketemu Rasulullah, bilang sama gurunya, wahai guru, saya pengen berjumpa dengan Rasulullah. Lantas kata gurunya, innaka la tastati, ente nggak bakal bisa ketemu Rasul. Tapi ini murid punya kesungguhan, punya kemauan. Diminta udah apa guru amalannya? Baca sholawat, ya, seminggu 10.000 kali. Oh, siap guru, 10.000 kan? Kalau kita emang gampang. Aneh biasa kalau sholawat itu pergi musola 100, pulang 100, berapa itu? 200. Kali 5 berapa? 1.000. Itu kalau 1 hari. Kali 7 hari berapa? 7.000. Ngeres dikit dah, 3.000 lagi, nambahin 700. Keburu 10.000 seminggu. Dibaca 10.000 sampai seminggu nggak ketemu Rasulullah. Datang ke gurunya lagi, wahai guru, saya sudah baca 10.000 kali, saya nggak ketemu Rasulullah. Tambahin lagi 10.000 lagi. Baca lagi 10.000 lagi. Sampai seminggu pun belum berjumpa dengan Rasulullah. Kata gurunya, udah muridku, engkau belum mampu ketemu Rasul. Enggak guru, pokoknya saya harus ketemu Rasul. Saya cinta banget sama Rasul. Udah. Ikut saya ziarah ke makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang kalau cinta sama Rasul pasti keinginannya ziarah kemana? Ke makam Rasul, bukan ke Cilember, bukan ke Puncak, bukan ke Singapura, bukan. Antum punya duit 3 juta, pengen kemana? Singapura biar foto sama patung singa. Betul ya? Ada orang jauh-jauh ngumpulin duit mau kemana? Mau ke Gunung Pangrango, mau naik Gunung Rinjani. Ini nggak cinta sama Rasul. Kalau orang cinta sama Rasul, nggak dia pergi, nggak dia jalan, melainkan harus dulu pergi ke makamnya Rasulullah. Dia pergi ke makam Rasul sama gurunya. Datang pergi sama gurunya. Lalu kemudian di tengah perjalanan sampai ke makam Rasulullah, salamlah gurunya kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Selesai salam, gurunya tanya, antum
mendengar jawaban Rasul apa enggak? Enggak, enggak ada suara apa-apaan. Coba kita salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab enggak? Enggak, guru. Pegang tangan saya. Ini dia. Salam sama Rasulullah. Assalamualaikum. Tiba-tiba dia melihat Rasulullah. Pingsan seketika muridnya yang tadi diajak ziarah ke makam Rasulullah. Pingsan. Kenapa kita pingsan? Kaget. Karena nggak kuat. Karena nggak kuat. Akhirnya murid tersebut dilamonkan, teman-teman. Kenapa kamu pingsan? Tadi saya nggak Rasulullah. Bener kan saya bilang nggak kuat? Maka oleh karena itu Rasulullah ketika pengen Isra berjumpa dengan siapa? Dengan Allah. Isra Mi'raj berjumpa dengan Allah. Diapain dulu Rasulullah? Dibelek dadanya. Berapa kali beleknya? 4 kali. Antum bayangkan 4 kali dibelek sama Allah. Kenapa dibelek sampai 4 kali? Ini berjumpa dengan Rabbul Alamin. Malaikat Jibril yang sangat dekat dengan Allah aja nggak mampu berjumpa dengan Allah. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, kalau seandainya saya melangkahkan selangkah lagi, lah taruhku aku pasti terbakar. Itu malaikat Jibril yang diciptakan dari cahaya. Maka perlu persiapan dulu. Maka gurunya katakan, ya fulan, kalau engkau pengen jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru minas shalat waqra surat An-Nur, dan baca surat An-Nur. Apa surat An-Nur ini? Wa suratul Ikhlas. Kenapa namanya suratul Nur? Karena suratul Nur itu adalah surat cahaya. Kalau antum pengen berjumpa dengan Rasul, wattnya digedein dulu. Wattnya digedein. Ada lampu kemarin nih, kita punya lampu gede. Kita mau masang lampu wattnya kecil, bisa naik apa enggak? Nah, nggak bisa, mati tuh. Begitupun sebaliknya, maka kalau kita pengen berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka perbanyak salawat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya para salafun salih kita memperbanyak mereka. Ada yang maju 10.000, ada yang maju 1.000 dan lain sebagainya. Ya'ti bihi minas salatu wassalam alaihi yaltazimu bihi wa yataqayyad. Wa ma'lumun annahu la syai' fi dhalika ma dama annahu la ya'taqid annahu masyru'un. Jadi boleh seseorang membaca salawat yang tidak dari Rasulullah. Kan kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu lafadznya dari Rasulullah. Ketika turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, sahabat tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika ya Rasul? Bagaimana kita salawat sama engkau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qul Allahumma sholli ala Muhammad. Ini lafaznya dari Rasul ya. Ada orang-orang yang belas sama dikit nyanyinya bilang gini. Itu orang salawat-salawatan pakai hadro, itu bukan salawat. Salawat itu begini, yang lain bukan salawat. Ya, disebutkan di sini dalam kitab Syekh Maliki bahwa apa? Bahwa apapun ya yang namanya bacaan yang terkait dengan Rasulullah itu namanya salawat. Tapi kita nggak boleh meyakini bahwa salawat ini dari Rasulullah, nggak boleh. Contoh, kita tadi baca apa namanya? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu kan salawat. Tapi itu salawat bukan dari Rasulullah. Boleh nggak dibaca? Boleh. Gitu. Nah, ini disebutkan demikian, bal yu'lam anna dzalika min nafsi, bahkan dia harus tahu bahwasanya salawat yang tersebut dibaca tadi itu darinya au min ghairihi, atau dari orang selainnya. Li'anna al-qadiyata, karena bahwasanya masalah tersebut billahi pada hakikatnya innama hiya fi nisbati syai'in ila nabi, yaitu segala apapun yang terkait dengan nabi, itu namanya salawat. Nah, makanya qasidah terbagi dua nih. Qasidah terbagi dua. Nih ada qasidah yang salawat. Contohnya apa? Qasidah yang salawat. Salatullahi taghsyakum habibi. Itu ada salatullah, ada lafaz salawatnya. Tapi ada salawat qasidah yang enggak ada salawatnya. Contohnya apa? Rohatil asyaru tashdu filayali maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Itu bukan salawat, itu qasidah pujian pada Rasulullah. Jadi ada qasidah
yang sholawat, ada qasidah yang munajat, ada qasidah yang berbentuk pujian kepada Rasulullah. Bahkan diubah lagi sama Habib Hasan Segar, ada tuh lagu-lagu kayak lagu-lagu apa? Lagu-lagu Indonesia ya Muhammadun gitu ya. Itu bukan sholawat bukan gitu. Itu namanya qasidah aja gitu. Qasidah pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal hal annahu la yurid anhu fa hadha la nardahu bal nuharibhu. Ini seandainya ada orang yang menyatakan suatu sholawat yang bukan dari Rasul, dia bilang sholawat, kita tidak bakal redok dengan orang tersebut. Ada orang mengatakan itu sholatullah tarisyatum itu dari Rasulullah, itu kita nggak redok. Kita juga itu namanya mengada-ngada atas nama Rasulullah. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Antum yang sering ngomong-ngomong masalah Rasul. Kalau Rasulullah, kata Rasulullah, Rasul bilang begini. Kalau ada orang kata Rasulullah dengan sengaja berdusta dengan nama Rasul, maka siap-siap tempat duduknya neraka. Maka para penceramah biasanya para orang-orang yang sering naik panggung, kalau dia mengucapkan hadis, diucapkan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mengatakan atau yang seperti hadis inilah gitu. Biar nggak kena hadis ini nih. Kalau orang main sebut-sebut hadis saja, hadisnya salah dan sengaja, maka siap-siap tempat duduknya mana? Alhamdulillah min dzalik. Wa na'taqid annahu bid'atun, dan kita pun sama beriktikad itu adalah bid'ah yang sayyi'ah. Jadi teman-teman hadirin hadirat, qasidah-qasidah yang sudah ada ini itu jelas bukan dari Rasul, itu kebanyakan yang karangan para habaib. Tapi ini luar biasa indah ini. Bahkan yang kita sering baca itu qasidah da'uni unaji habibi wala ta'zuluni fa'azli haram. Ini karangan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Shahibu Sibtid Durar. Ia mengucapkan lafaz tersebut karena ia banyak dikritik sama orang-orang. Habib Ali dikit-dikit maulid, ya orang kita saat ini. Acara akikahan tahlil, ya, arisan tahlil, lahiran tahlil, syukuran tahlil. Ada asal orang tahlil ente. Bagus, nggak ada salahnya. Itu tandanya orang ingat orang tua, dikirimin Fatihah, Quran kepada orang tua. Tapi ada aja orang yang mengkritik pasti. Habib Ali dikit-dikit maulid, dikit-dikit sholawat, dikit-dikit puji Rasul. Maka beliau katakan, dauni, udah, tinggalkan saya. Unaji habibi, saya pengen munajat, saya pengen berdiskusi, saya pengen ngobrol dengan kekasih. Fala ta'zuluni, kalian jangan pernah mengkritik saya. Fa'azli haram, yang kritik saya hukumnya haram. Allah. Enak kalau kita tahu qasidah seperti itu. Ini jadi qasidah semacam ini wajib kita tahu artinya, biar berasa dalam hati kita, biar masuk ke dalam relung jiwa kita, sampai jadi ilmu dan hikmah di dalam hati kita. Sampai kita apa bisa ajar anak-anak kita, kan luar biasa. Nah, makanya para hadirin hadirat, mudah-mudahan ya di malam hari ini kita semua bisa pulang dalam keadaan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita pulang diampuni Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat mendapatkan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan saya sebagai selaku khadimul majlis